Amsal 3 ayat 7 berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Amsal 8 ayat 33 berkata, "Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya." Amsal 12 ayat 15 berkata, "Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak." Amsal 19 ayat 20 berkata, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menegur kesalahan seseorang. Yang pertama adalah hindari. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa tidak semua orang bisa menerima bahwa dirinya salah, dan kita sendiri tidak terlepas dari kesalahan. Jadi, kita tidak perlu menjadi orang yang selalu menyalahkan orang lain, atau memaksa supaya orang mengakui kesalahannya. Lebih baik kita mengkoreksi diri dan menjadi teladan. Amsal 9 ayat 7-9 berkata, "Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Amsal 29 ayat 9-11 berkata, "Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tidak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya." Amsal 23 ayat 9 berkata, "Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak." Nah, menegur kesalahan orang adalah sebuah tindakan yang melelahkan, menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Apa hasilnya? Orang yang kita tegur itu belum tentu bisa terima, bahkan berpotensi menjadi ribut dan musuhan dengan kita. Jadi, sebisa mungkin hindari. Tegur kesalahan orang hanya jika hal itu memang penting dan tidak bisa dibiarkan. Banyak yang tanya kepada saya, kenapa sih tanpa ragu selalu membongkar kesalahan agama tetangga? Dan agama yang dibongkar kesalahannya juga cuma yang satu itu. Jadi begini, pada dasarnya saya tidak masalah dengan orang yang mempercayai dongeng sebagai kenyataan. Saya tidak masalah dengan orang yang percaya air mani keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Saya juga tidak masalah dengan orang yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi masalahnya, ajaran agama yang satu itu menyuruh orang untuk membunuh orang lain yang tidak seagama dalam kurung di medan perang. Masalahnya, nyawa saya, nyawa keluarga saya, dan nyawa banyak orang terancam oleh ajaran yang sesat itu. Itu adalah hal penting yang tidak bisa saya abaikan. Saya tidak bisa hindari, walaupun saya tahu bahwa apa yang saya lakukan sangat melelahkan, menghabiskan banyak waktu dan tenaga, belum tentu ada hasilnya, dan saya berpotensi menjadi orang pertama yang diincar untuk dianiaya. Kalau saya tidak perlu melakukan hal ini, saya juga tidak mau melakukannya. Saya harus melakukan hal ini karena saya tidak mau negara kita dijadikan seperti Suriah dan Afghanistan. Mumpung sekarang ini, kondisi belum stadium akhir seperti Suriah dan Afghanistan. Jika sudah stadium akhir seperti Suriah dan Afghanistan, apalagi yang bisa kita lakukan selain pergi meninggalkan negara kita? Sudah terlambat. Saya berjuang keras untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Saya melawan ideologi sesat yang bisa merenggut nyawa banyak orang. Jadi, sekali lagi,
hindari menegur kesalahan orang lain. Lakukan hanya jika kamu tidak punya pilihan lain. Nah, kalau kita harus menegur kesalahan orang lain, langkah yang kedua ini sulit. Saya pun masih terus belajar. Tetapi pasti bisa kita lakukan. Yaitu, kita buat orang itu yang sadar bahwa dirinya salah tanpa kita perlu berkata, "Kamu salah." Karena biasanya yang terjadi jika kita langsung berkata kepada seseorang, "Kamu salah," orang itu akan merasa egonya diserang. Dan dia tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalaupun dia mendengarkan apa yang kita sampaikan dan dia tahu bahwa dia salah, kemungkinan dia akan bertahan dan menyerang balik untuk mempertahankan harga dirinya. Akhirnya menjadi keributan saling salah-salahan dan debat kusir. Sedangkan kita menegur kesalahan seseorang bukan untuk membuktikan bahwa kita benar, bukan untuk menunjukkan bahwa kita superior, bukan untuk memuaskan ego kita, apalagi untuk mencari musuh. Paham ya? Nah, kita bisa belajar hal ini dari cara Nabi Nathan yang sukses menegur Raja Daud yang bersinah dengan Batsheba dan membunuh suaminya di dalam 2 Samuel 12. Nabi Nathan tidak langsung menembak Raja Daud apa kesalahannya. Dia bercerita, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Mendengar hal itu, Raja Daud marah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan." Setelah Raja Daud berkata seperti itu, barulah Nabi Nathan berkata, "Engkaulah orang itu." Lalu, Nabi Nathan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Daud, dan menjelaskan bahwa Tuhan tahu hal itu. Dengan demikian, Raja Daud langsung sadar atas kesalahannya. Nah, banyak cerita di dalam Alkitab yang bisa menjadi inspirasi cara menegur orang. Kita bisa belajar dari cara yang sukses seperti Nabi Nathan untuk diikuti, dan kita bisa belajar dari cara yang gagal untuk dihindari. Kita juga bisa belajar cara menegur dengan mengamati orang lain. Kita mengambil posisi sebagai orang yang ditegur. Cara menegur bagaimana yang bisa kita terima, dan cara menegur bagaimana yang tidak bisa kita terima. Amsal 13 ayat 20 berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi, siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang." Amsal 15 ayat 12 berkata, "Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak." Paham ya? Nah, yang ketiga adalah jangan mempermalukan. Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 15-17, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seseorang yang tidak mengenal dewata atau seorang pemungut cukai."
Jadi, jika kita mau menegur kesalahan seseorang, tegurlah secara langsung sendirian tanpa ada orang lain. Kalau orang itu tidak mau mendengar, bawa 1 atau 2 orang teman untuk membantu. Kalau orang itu masih tidak mau mendengar, ajak orang-orang beramai-ramai tegur dia. Kalau orang itu masih tidak mau mendengar, ya sudah, biarkan. Kita anggap dia orang asing yang tidak kita kenal. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukankah kita berkata di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dasar yang menjadi landasan kita adalah hukum kedua yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Penerapannya bisa kita ambil dari Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi, kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Dan kamu harus mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Oleh karena itu, kamu harus banyak memperhatikan bagaimana orang lain diperlakukan. Lalu, kamu pertanyakan, apakah kamu mau diperlakukan seperti itu oleh orang lain? Kalau kamu mau diperlakukan seperti itu adalah karakter yang kamu tanam dan simpan di dalam diri kamu. Kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu adalah karakter yang harus kamu buang dari diri kamu.